Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Sekarang Mari akan pakai kartu orakel untuk kita cari tahu tentang seseorang yang saat ini jauh di mata namun dekat di hatimu ya. Kita akan lihat apa pikirannya, perasaannya, dan apa sajalah nanti yang tertangkap ya. Namun sebelum Mari memulai, Mari ingatkan bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian orang saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Maka dari itu berbijaksana ya ketika mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini. Oke, baik. Langsung kita mulai energi dia, seseorang di dalam hatimu. Oke. Oh, ya, baik. Oh, ini kayaknya ada yang merasa tersiksa ya. Dia di sana tuh nampaknya seseorang yang tiba-tiba menghilang dari hidupmu, tiba-tiba tidak berkabar dari kamu, gitu ya. Kamu kebingungan tentang apa sih dia ini, mengapa sih dia ini, kayak gitu ya. Nah, di sana ketika dia menjauhkan dirinya dari kamu, nge-close komunikasi dengan kamu, di situ dia merasakan tekanan yang cukup membuat dia ini merasa resah berkepanjangan. Gitu ya. Dia tahu bahwa tindakannya menghilang dari kamu adalah tindakan yang pengecut, tindakan yang salah, tindakan yang keliru gitu ya. Tindakan yang sebenarnya tidak pantas dia lakukan kepada seseorang seperti kamu ini. Nah, kayak gitu ya. Jadi setiap dia mengingat kamu, dia kayak yang merasa bersalah sekali. Ini nggak main-main ini rasa bersalahnya gitu ya. Jadi yang kayak mungkin juga dia mengutuki dirinya dia sendiri gitu ya. Kenapa dia tega seperti itu kepada kamu? Gitu loh. Ya. Nah, jadi di situ dia dalam keadaan resah gitu ya. Pokoknya ini bisa juga orang yang kayaknya mencoba untuk menghindari teringat tentang kamu, tapi semakin dia berusaha melupakan kamu gitu ya, semakin dalam di situ perasaan bersalahnya dia terhadap kamu. Ini memang lagi nge-represi ya, lagi kayak menekan gitu, kayak yang berusaha untuk menipu diri sendiri bahwa ya udahlah, nggak ada apa-apalah gitu ya. Mungkin juga di sana dia mencari-cari kebenaran atas tindakannya dia, tapi ternyata nuraninya dia tuh masih bunyi, enggak, kamu nih salah. Nuraninya ngomong enggak, ini keliru nih, ini enggak pantas nih gitu ya, enggak pantas ini dilakukan seperti ini gitu loh, enggak layak. Nuraninya dia ngomong ya, enggak layak kita melakukan tindakan seperti ini untuk dianya itu adalah kamu. Nah, seperti itu ya. Baik. Kemudian. Iya. Jadi sebenarnya seseorang ini tuh punya perasaan sama kamu, ya. Dia punya perasaan cinta sama kamu. Gitu. Bukannya dia di sini tuh yang kayak datang ke kamu tuh hanya membawa hati yang kosong, enggak. Tapi ternyata dia di situ tuh memang ya sayang sama kamu. Setidaknya ada cinta lah di situ ya. Setidaknya ada cinta di situ. Tapi mungkin orang ini tuh kayak yang bingung juga gitu. Bingung dia. Mungkin dia bisa aja kayak menilai-nilai diri dia terlalu keras. Gitu ya. Menilai diri dia terlalu keras soal kepantasan untuk menjadi pasangannya kamu. Ada rasa rendah percaya diri di sana. Gitu loh. Kita berbeda katanya. Kita berbeda. Gitu ya. Kayak mungkin dia melihat ini seperti dua orang layaknya gambaran langit dan bumi. Jadi nggak pantas. Dia yang nggak pantas untuk kamu ya. Bukan kamu yang nggak pantas untuk dia. Dia yang tidak pantas untuk kamu. Dia yang tidak layak untuk kamu. Gitu. Ya.
mungkin juga orang ini tuh yang kayak salah tingkah, entah ini pun ada traumanya dia gitu ya, atau mungkin seseorang ini tuh belum berkembang dari sisi mengekspresikan diri. Jadi dia tuh kayak yang bingung gitu loh, bagaimana caranya untuk bisa harmonis dengan kamu gitu ya. Nah di sana. Dan juga seseorang ini kayaknya pengen berteriak ini sama kamu gitu, maafkan aku, pengen ini berteriak gitu, please forgive me, itu kayaknya pengen ngomong sama kamu, tapi nggak ngerti apakah dia masih layak gitu ya, apakah dia boleh melakukan itu gitu ya. Jadi saat ini dia tuh bingung sebenarnya, mau ngasih penjelasan sama kamu kenapa dia pergi dari kamu, apa alasan gitu ya, dia merasa tidak layak untuk jadi pasangannya kamu. Sebenarnya pengen ngomong tapi nge-freeze dia, gimana caranya ya gitu. Mana ditambah tadi dia sudah mungkin menyebabkan luka ke kamu menurut tangkapannya dia gitu ya, menurut penilaiannya dia, ini pasti kamu luka nih, pasti kamu kecewa nih, nggak tanggung-tanggung pasti kecewanya kamu, karena boleh jadi nggak ada angin, nggak ada hujan, sus gitu dia ya, hilang dia gitu. Nah di sana Mari juga pernah loh dalam kondisi ini seperti orang ini. Curhat sedikit ya. Iya. Karena waktu itu Mari ada trauma, jadi jangan-jangan orang ini pun demikian. Gitu ya. Mungkin di saat dulu kamu bertemu dengan dia awal-awal, kondisinya dia tuh lagi baik-baik saja. Gitu ya. Lagi baik-baik saja gitu. Kondisinya dia tuh kayak ngerasa, ya aku cocok nih dengan kamu, aku bisa nih dengan kamu. Tapi ada perubahan dalam hidupnya dia, mungkin ekonominya dia lagi goyang gitu ya. Tentang harga dirinya dia kok rasanya lagi dipertanyakan oleh dia gitu loh. Makanya kemudian yang kayak mungkin dia melihat begini, ketika bertemu kalian sama-sama nih, kerjaannya sama-sama bagus gitu ya, taraf sosialnya lagi bagus gitu, tapi kemudian ada hantaman hidup di dia, ada goncangan hidup di dia, kemudian dia menilai diri dia negatif, buruk, kurang gitu ya. Jadi dia melihat bahwa kayaknya kamu nih harusnya dengan seseorang yang selevelan dengan kamu. Kamu ini pantasnya dengan orang yang atau lebih di atas kamu. Karena kamu layak untuk dibahagiakan, kamu layak untuk disenangkan secara material. Gitu ya. Kelayakan-kelayakan yang dia pikir itu kelayakan-kelayakan untukmu yang dia pikirkan, dia tidak melihat itu semua ada, bisa dipersembahkan oleh dirinya. Gitu loh. Ketika bertemu aku lagi keadaannya sukses nih sama kamu, sekarang aku lagi nggak sukses, ada kemerosotan gitu ya, ada kemerosotan yang besar dalam hidupnya aku gitu loh. Jangan-jangan kamu kan dulu mau gara-gara aku tuh kondisinya lagi wow gitu, sekarang aku nggak wow, jangan-jangan kamu pun nanti tuh nggak mau sama aku lagi gitu. Menilainya tuh terlalu jauh tentang kamu gitu ya. Tapi entah iya entah enggak gitu ya, apakah memang kamu sempat marah-marah sama dia, ngebego-begoin dia, kok kamu tuh keliru sih mengambil langkah, misalnya kayak gitu ya, entah bagaimanalah kamu gitu ya. Jadi dia merasa ada tinjuan dari kamu, ada hantaman tubrukan kesadaran dari kamu, aduh iya betul ya, aku ini bodoh, manalah layak aku dengan kamu, sementara kamu tuh punya kebutuhan ini itu, tapi karena kekeliruan langkahku, ambiar hidupku, dan pasti kamu gak mau lagi sama aku. Nah gitu ya.
Jangan-jangan ada beberapa di antara kalian yang mengkritik dia gitu ya. Yang mungkin kamu secara spontan pula mengekspresikan kekesalannya kamu ketika melihat apa yang terjadi dalam hidupnya dia gitu. Ya. Jangan-jangan seperti itu, atau ya dia hanya diam-diam aja, begitu dia tahu ini ada masalah terjadi dalam hidupnya dia, kamu di situ tidak dia kabarin, ya kamu menganggap semuanya lagi dalam keadaan oke-oke aja, tapi dia yang tahu apa yang terjadi dalam hidupnya dia, gitu ya, dia nggak sampaikan sama kamu nggak ada ngomong keras atau apapun ke dia, tapi dia tahu, aduh aku ini sudah nyungsep nih, hidupku lagi berantakan nih, nggak mungkin kamu mau sama aku, nggak mungkin. Nah, jadi dia bilang nggak mungkin, pasti kamu akan tinggalkan aku. Dulu kamu melihat aku naik turun mobil, nggak taunya mobilku udah ditarik dealer, gitu ya. Dulu aku tuh sanggup untuk traktir kamu makan pecel lele tiap hari. Sekarang bagaimana mungkin aku bisa kasih kamu pecel lele? Pencarianku udah berkurang, bahkan hutangku di sana sama rentenir udah berlipat ganda. Kayak gitu ya. Jadi dia merasa, aduh nggak bisa lagi nih pecel lele. Sementara bikin hati kamu tuh seneng ketika kamu ditraktir pecel lele. Nah seperti itu ya, bisa bawa kamu jalan-jalan gitu ya, setiap weekend jalan-jalan ngeronda kampungnya kalian. Nah sekarang kayak gimana caranya bawa kamu ngeronda kampung? Lah itu motor udah ditarik dealer, udah digadai untuk bayar hutang, ya udah dijual gitu ya. Nah di sana aku yang dulu, yang kamu ketahui, yang kamu kenali, bukanlah aku yang sekarang, beda sudah. Seperti itu, udah beda gitu ya. Nah di sana, nah jadi bingung banget dia, bingung banget menghadapi persoalan pribadinya dia, ya, menghadapi tentang relationship ini. Jadi lagi tertekan dia di sana, nggak paham lagi dia kayak gimana nih. Makanya ini orangnya lagi freeze ini di sana, lagi membeku nih, lagi mematung itu di sana dengan banyak ragam macam pikiran, gitu ya. Mungkin ini pun udah nggak tidur lagi nih. Gitu ya, mungkin ini udah melarikan diri ke mabok lah, jangan-jangan gitu ya. Udah ngerokoknya itu kayak kereta api zaman dulu gitu ya, sambung menyambung, ngasep aja, ngebul aja itu. Atau ini mungkin sudah mengunci diri di kamar gitu loh. Gitu ya. Ini orang udah nggak tahu lagi. Aduh, udah mandek nih hidup. Udah mandek. Gitu ya. Lagi down banget ini. Nggak paham kok sambung menyambung ini masalah. Gitu ya. Di sana. Jadi sudah masalah pribadinya dia besar, bertambah pula lagi dia ciptakan masalah dengan kamu, udah buntu sudah. Gitu. Nggak tahu lagi cara memperbaiki itu, nggak ngerti ya untuk saat ini. Sebenarnya nggak mau ngeghosting kamu, nggak mau lari dari kamu, gitu loh. Tapi juga malu kalau nunjukin diri dengan keadaan seperti ini, malu, gitu ya. Dan juga kalau mau menjelaskan sama kamu, apakah kamu bisa terima, gitu. Terus caranya kayak gimana? Jangan-jangan dia udah ghosting kamu ini udah sekian bulan gitu ya. Sudah putus asa dia di sana, udah putus harapan. Aduh, udah kelewat lama nih aku mendiamkan kamu. Gitu loh. Jangan-jangan setiap hari bertambahnya jam, semakin kesel kamu ngelihat aku gitu ya. Semakin kecewa kamu terhadap sikapku. Gitu. Nah di sana, jadi bingung. Ini lagi bingung banget. Kok kayaknya numpuk nih semua nih, gitu ya. Antara masalah pribadinya dia dengan pekerjaannya, bisnisnya atau apapun itu, dan dengan
dan beban ketika mikirkan kamu, saya rasa itu sama aja beratnya gitu ya. Tak mau melepaskan tapi ya sempat seperti itu gitu ya. Tapi sebenarnya orang ini ya lagi-lagi nggak mau sih ninggalin kamu, karena di sini dia bilang kasih aku kesempatan ya, kayak gitu. Mungkin ya ini bisa jadi bukan kesempatan untuk saat sekarang, tapi suatu saat nanti tak rapiin dulu, tak beresin dulu ini ya masalahku ini, baru ntar aku datang sama kamu gitu di saat aku lebih pantas. Lagi-lagi nih bicara tentang kepantasan ini ya, mungkin di matanya kamu tuh terlalu wow gitu, di matanya kamu terlalu hebat gitu kali, atau orang ini memang sensitif lah ya. Sensitif, maksudnya sensitif di sini tuh dia kayak ya manusia tuh harusnya tuh bahagia gitu ya. Jadi dia kayak mempertimbangkan dari sisinya kamu, dan dia mungkin di saat itu nggak percaya kalau kamu tuh mau berbagi beban dengan dia, atau mungkin dia pikir nggak mungkin lah, masa mungkin sih hidupnya dia dibaginya bebannya dengan kamu, ya nggak mungkin gitu ya. Jangan-jangan seperti itu. Jadi ya diantara kedewasaan lah juga ada di sana ya, antara kedewasaan ini bukan 100% kepengecutan lari dari kamu, tapi karena ada kondisi tertentu gitu loh, ada kondisi-kondisinya dia yang kayak lagi masalah nih gitu, yang dianggap lagi bermasalah, dan kok kayaknya dengan kamu tuh lebih pantasnya dibaginya itu dari dia soal kesenangan, bukan penderitaan. Jadi ini ibaratnya biar penderitaanku telan gitu ya, dan kebahagiaan menjadi milikmu gitu. Lagi nggak enak nih kondisiku, biar aja aku yang hadapi sendiri, kamu jangan ikut-ikutan gitu ya. Kamu jangan terpercik nih, nanti aku lagi mumet nih, tiba-tiba kamu ngajak aku ngomong, takutnya aku ngamuk sama kamu. Jadi akhirnya suasana tuh nggak enak. Aku nggak mau nyakitin kamu, aku nggak mau bikin kamu tuh merasa sedih. Nah di situ ya, biar ku selesaikan dulu. Nah jangan-jangan di sana. Atau kalaupun dia mau tetap melanjutkan saat ini dengan kamu, tapi ya tadi ya mungkin orang ini tuh butuh dipancing oleh kamu. Tapi nanti kita akan tarik koin biar kamu tuh ngerti apakah ini pembacaan untuk kamu atau enggak gitu ya. Bisa saja situasinya ya sama-sama di ghosting oleh pasangan, tapi yang satu di ghosting karena ya memang dia mau ninggalin kamu gitu ya kan, ya memang mau dari awal niatannya dia mempermainkan relationship ini gitu ya kan, ada kayak gitu. Jadi tunggu ya nanti untuk bagian koinnya. Nah di sana nih lagi kangen banget, ini kangen banget nggak ngomong sama kamu tuh, aduh gimana gitu ya, nggak ngobrol sama kamu, nggak ketemu sama kamu tuh kayak gimana gitu. Jadi marah, rasanya mungkin ini orang lagi sering nangis ini gitu, lagi nangis tuh ya. Terlalu malu dia kayaknya, terlalu malu dia untuk tampil diri di hadapan kamu dengan kondisi dia yang seperti ini. Jadi kayaknya terpaksa ya, terpaksa, dan kemudian dia carikan kebenarannya gitu ya. Tapi ya namanya hati ya, namanya perasaan ya. Di sini manggil-manggil kamu nih, manggil-manggil gitu. Pengen datang tapi tidak berani. Pengen datang tapi malu gitu, pengen ngobrol sama kamu, pengen ngabisin hari-hari lagi dengan kamu. Pikiran dan perasaan lagi tersiksa oleh karena situasi dan keadaan gitu. Nah di sana ya, oke baik. Masuk kita ke koin ya, apakah ini pembacaan untuk kamu atau enggak. Ini koinnya berisi inisial dan zodiak.
Inisialnya bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia saja, bisa zodiaknya kamu, bisa zodiaknya dia saja ya. Oke, baik. Udah dapet ini. Mari mulai dari inisial M. Manja, muram, murah, mudah, mulai ya. Kemudian di situ ada inisial U. Ulang, umpan, ular, unta. Kemudian di sini ada inisial S. Sayang, satu, saling, sama. Oke. Kemudian di situ ada inisial J. Jelas, jujur, juara. Ya. Kemudian di situ ada inisial Y. Yayasan, yatim, yasin. Ya. Yellow. Kemudian di situ ada inisial I. Intim, ibadah, ikatan, inisial ya. Oke. Masuk kita ke zodiak ya. Kebetulan di sini zodiaknya cuma 3. Di situ ada Aries, Leo hadir di sini dan kemudian ditutup oleh energi dari Taurus. Oke, baik, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.